Kenalkan nama saya, Risma. Saya, eee, bersama suami Pak Herlianto, kami sama tinggal di Cibubur dan saya, mungkin sekitar 10 sampai 15% ya, penglihatan, jadi jarak dekat gitu. Saya, tidak sama sekali bisa melihat, yang pasti saya total ada di dalam kegelapan aja. Sebelumnya Tuhan juga pernah percayakan untuk, saya melayani di beberapa gereja dalam hal musik, tapi karena pandemik kegiatan, cuma bisa dilakukan lewat secara online, kami terpaksa, off dan, tidak bisa mengikuti karena jarak juga terlalu jauh. Karena ini saya menekuni untuk, meng-cover kebutuhan, hidup dalam hari-hari, kami berjualan berjualan, makanan-makanan ringan. Secara mental, secara hati ya marah sama lingkungan, marah sama orang tua juga marah, tapi ketika kita, mengalami dari waktu ke waktu gitu diproses sama Tuhan, ketika kita dibawa untuk mengenal lingkungan, belajar di sekolah, terus, berkomunikasi dengan berbagai macam orang, ya situ kita bisa dibangun dan dibentuk, keadaan kita oleh Tuhan tentunya ya, prosesnya kan melalui dia juga. Kami pribadi kebetulan kan kami itu punya usaha itu kan dalam arti kami bertugas itu kan beda-beda tempatnya. Jadi paling tidak, kami semua mengawali dengan doa, terus ketika kami menuju jalan pasti, kami seringkali kalau saya pribadi, atau dengan Pak Helianto pun sama paling, memuji memuliakan nama Tuhan di balik, tugas dagang kami, tugas, dalam berwirausaha kami itu gitu. Jadi, ya paling tidak hubungan dengan Tuhan tuh sering lah gitu sekalipun di jalan gitu, banyak sekali punya tantangan, banyak hal-hal yang kami temui, ada hambatan misalnya, contoh nih misalnya ketika kami mengalami satu hal yang dimana rasanya lama banget ya orang, eee, membeli dagangan kami, tapi kami memuji memuliakan nama Tuhan, terus sambil juga berdoa dan bergumul, terus, Tuhan kirimkan orang-orang yang mau, membeli atau datang kepada kami gitu untuk membeli. Dalam melakukan sesuatu pasti ada tantangannya. Saya kira siapapun akan diperhadapkan dengan tantangan. Terlebih lagi kami yang punya keterbatasan. Tapi kami bersyukur setelah percaya, yakin bahwa Tuhan itu menjaga, memelihara, menyertai. Kami lakukan itu dengan berbagai cara. Lewat hikmat yang Tuhan berikan dari waktu ke waktu lewat lewat Roh Kudusnya memimpin kami dapat melakukan dapat meyakinkan eh, masyarakat secara umum yang selama ini sepertinya tabu, tapi ketika mereka tahu kami jadi terbiasa lagi seakan-akan kami sudah mendapatkan tempat yang baru di dalam melakukan satu kegiatan. Ada di dalam keterbatasan memang pada awalnya sih cukup penuh tanda tanya, kenapa mesti seperti itu. Tapi setelah jauh mengenal Tuhan, ternyata Tuhan berikan jawaban. Tuhan mau berkarya di dalam setiap keberadaan orang yang mau percaya dan berserah pada Dia ya. Ketika terlebih lagi saya tahu ketika saya dengar dan juga pernah baca kitab Braille-nya bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya, siapa yang salah dengan orang yang buta ini? Tapi Tuhan bilang pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, ketika Roh Kudus memberi hikmat atas nas ini, semakin yakinlah bahwa Tuhan itu akan melakukan sesuatu di dalam kehidupan saya. Mungkin untuk saya pribadi dan untuk orang-orang banyak supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu sesungguhnya mau berkarya untuk di dalam setiap keberadaan orang yang berserah kepada Dia.